Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jaya Wardana di sini. Oke, jadi hari ini aku akan sharing sedikit ya mengenai PC rakitan untuk Hackintosh atau PC Hackintosh ya. Oke, jadi ada beberapa teman, bukan beberapa juga sih sebenarnya, satu dua orang aja untuk yang nanyain bagaimana PC rakitan gitu ya, apakah untuk base build-nya seperti apa. Jujur untuk PC rakitan aku nggak bisa rekomendasikan seperti apa ya, cuman pada intinya kalian bisa dapat bayangan di satu ini guys. Jadi di sini kita langsung buka alat pencarian yang paling ampuh, yaitu Google. Oke. Jadi di sini aku coba searching di Google adalah PC Hackintosh, dan ini muncul banyak banget ya yang jual di e-commerce di Indonesia ya, dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee mungkin ini ya, tapi paling banyak sih di Tokopedia. Jadi di sini berbagai macam dari budget yang low budget, medium sampai yang high ya di sini. Aku juga udah lihat-lihat tadi beberapa sebelum take video ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyain ke aku gitu ya, jadi kita sama-sama sekarang coba sharing mengenai PC rakitan untuk Hackintosh. Oke guys, jadi kita coba evaluasi atau sharing mengenai PC rakitan, yang mana ketika kalian pengen merakit PC gitu ya dan pengen Hackintosh, alangkah baiknya kalian langsung menanyakan kepada pihak yang mempunyai akses tersebut ya. Contoh kayak seperti di toko gitu ya, seperti di toko, dan kalian bisa tahu partnya ada atau nggak ada, atau cocokkah atau enggak gitu ya. Jadi itu sangat bagus ketika ada seperti toko-toko online seperti ini yang sudah menjadikan PC rakitan untuk Hackintosh ya. Di sini kita lihat untuk prosesornya di sini Intel semua ya, karena hukumnya wajib menggunakan Intel ya untuk Hackintosh, karena Intel lebih mudah untuk disupport di Hackintosh. Jadi di sini aku mengambil sampel, aku nggak disponsori sama sekali mengenai toko apapun ya. Nanti kita buka juga beberapa di sini yang menurut aku bisa kita sama-sama breakdown ya untuk build-buildnya dari yang murah sampai yang mahal ya. Kita coba cari yang mahal. Oke. Di sini ada yang mahal. Oke. Jadi kita coba lihat di toko pertama. Aku nggak mau nyebutin nama tokonya, dan ini bukan sponsor membaikan atau menjelekin juga enggak ya, karena kita sharing sama-sama. Karena kita lebih enak belajar sama yang namanya sebuah sampel, contoh yang sudah jadi, itu paling enak kita untuk belajar ya. Di sini dia menyebutkan adalah PC Hackintosh Catalina Intel Core i5 3470, which is ini adalah Gen 3 ya, Gen 3. Kemudian RAM-nya 16 GB, kemudian sudah termasuk LED 19 inch, dan itu adalah koneksinya adalah HDMI ya. Oke, di sini adalah Intel Core-nya i5 dan Gen-nya adalah Gen 3. Kemudian yang kita lihat adalah storage-nya menggunakan SSD SATA, SSD ya, dan ada juga hard disk-nya. Kemudian VGA bawaan dari Intel 3470 ini adalah VGA Intel HD 2500 guys, which is kalau 2500 ini kalau nggak salah biasanya itu disupport di High Sierra yang masih disupport ya.
Itu pun ada beberapa patch yang kalian harus lakukan. Bagi teman-teman yang belum ada uh, ke keahlian, bukan keahlian ya, bagi teman-teman yang belum pernah patching untuk masalah Hackintosh, alangkah lebih baiknya kalian bisa membeli yang seperti ini, yang sudah jadi seperti ini ya. Jadi kalian tinggal berkonsultasi, kalian pengen gunakan Hackintosh PC ini untuk kegiatan produktif apa gitu ya. Contoh kalian pengen musisi, atau kalian pengen editing, rendering gitu ya. Dan editing rendering itu jelas memakan RAM yang sangat tinggi karena proses editing ya, dan rendering, dan juga PGA-nya harus memadai juga. Makanya di sini untuk PGA itu di sini nggak ada tambahan ekstra di GPU ya. Kalau kalian mau editing itu biasanya paling enggak untuk PGA-nya itu bagus ya, supaya sRGB gitu ya, untuk color dari ininya keluar, untuk dari gambar ataupun video yang kalian editing gitu. Jadi di sini sudah termasuk macOS Catalina dan macOS Mojave. Oke. Sebenarnya bisa di Intel HD 2500 ini menggunakan Catalina dan juga Mojave dengan RAM 16 GB dan clock speednya adalah 1600 MHz. Kurasa lebih baiknya ini di High Sierra sih sebenarnya, tapi untuk keperluan office ya ini worth it aja ya, untuk pengguna ringan worth it aja. Dan kita bisa lihat di sini untuk build-nya. Kemudian kita lanjut ke Intel Core i3 generasi 10. Oke. Kita coba lihat build-nya. Di sini dia menggunakan setup seperti gaming ya. Dan ada RX 570 ya sebagai di GPU-nya, karena dia tidak menggunakan IHD-nya mungkin ini ya. Tapi kalau di Gen i3, Gen 10 ini sebenarnya bisa untuk IHD-nya ya, Intel HD-nya bisa. Jadi di sini kita melihat untuk RAM-nya berapa ini ya. RAM-nya 8 GB. Jadi kalau 8 GB sebuah PC itu kurang ya. Minimum sih menurut aku 16 GB kalau kalian pengen intens gitu ya, menggunakan editing, rendering, kemudian office, kemudian musisi gitu ya, membuat musik gitu ya di Logic Pro. Alangkah lebih baik itu di 16 GB. Tapi kalau 8 GB juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Takutnya pada saat multitasking antara aplikasi itu crash dan itu menghancurkan semua dari pekerjaan kalian. Oke. Jadi di sini poin pentingnya adalah dia menggunakan RX 570, which is ini adalah udah bagus ya untuk output dari VGA-nya, dan sudah juga menggunakan SSD. Dan yang terpenting Hackintosh itu adalah menggunakan Intel, guys. Jadi di sini aku bilang sih worth it aja, karena terbilang Intel i3 Gen 10 ini udah mahal ya di pasaran, harganya ke berapa, dan menggunakan RX 570 dan SSD 480 GB juga. Kalau dari ini kalian bisa belajar ya untuk cara meracik PC rakitan. Aku nggak mau nyebutin lebih bagusnya seperti apa untuk rakitannya, cuman kalian bisa ambil dari sampel-sampel yang ada di toko online yang sudah tersedia ini, guys. Jadi kita sama-sama belajar ya. Barangkali kita ada budget, nanti kita bisa beli gitu ya. Dan kalau nggak salah, kalau seperti di Tokopedia ini kita bisa customize juga, guys, sesuai dengan keinginan kita, dan nanti akan dirincikan untuk harga-harganya. Itu
gampang kok. Dan Tokopedia ini sudah recommended sih menurut aku. Banyak juga beberapa YouTuber yang melakukan rakitan PC yang belinya online ya guys, dan itu menghubungi langsung kepada yang punya toko. Oke, di sini kita coba lihat yang build ketiga, ini harganya 9.950.000, which is kalau harga PC rakitan sekarang itu memang rata-rata untuk apalagi ini adalah Intel Gen ke-9 ya. Di sini udah bagus banget ya. Ini udah 2 tahun sampai 3 tahun 4 tahun ke depan juga masih bagus ya penggunaannya. Oke, di sini dia menggunakan RX 570 juga guys. Jadi bedanya sama yang tadi adalah ini adalah i3 dan ini adalah i5. Which is beda harga ya kalau i3 dan i5. Meskipun ini adalah Gen 10, tapi ini adalah Intel Core i5. Jadi kalau Intel Core i5 itu kalau nggak salah clock speednya lebih tinggi ya. Dia nggak sertakan clock speednya di sini untuk kecepatan dari prosesornya. Di sini Intel Core i5 Gen 9, kemudian sudah menggunakan RAM 16 GB, 2 keping ya, dengan kecepatan 26666 MHz dan menggunakan SSD 512 GB ya. Wah, itu udah besar sekali. Dan untuk di GPU atau eksternal output dari VGA nya adalah DDR GD. Output VGA nya adalah di sini menggunakan RX 570 ya. Meskipun IHD dari i5 9400F ini juga bisa digunakan, tapi lebih powerful kalau kalian menggunakan RX 570, which is ini adalah native support di macOS ya, seperti macOS Big Sur. Di sini dia udah mention Catalina dan juga Mojave, dan ini juga worth it bisa masuk Big Sur ya, karena RX 570 ini sudah didukung penuh oleh macOS Big Sur. Yang terpenting di sini adalah dia sudah menggunakan SSD, RAM-nya udah 16 GB, dan prosesor yang digunakan adalah i5 Gen 9 ya, dan outputnya VGA eksternalnya adalah RX 570, which is ini adalah 4 GB RAM-nya, di RAM-nya. Oke. Dan kita lanjut ke toko berikutnya di sini. Oke, di sini yang paling mahal ya harganya dengan RX 570 juga. Ini tadi 570 juga dan ini 570 juga. Apa yang membedakan mereka ini guys? Ini Core i5 Gen 9, ini Core i5 Gen 9 juga guys. Oke, kita coba lihat apa saja. Wah, ada bonusnya guys, makanya lebih mahal ya. Oke, di sini ada prosesor Intel prosesor i5 Gen 9 juga ya. Motherboardnya Asus H310M. Di sini menggunakan sama Asus juga. Kemudian di sini RAM-nya Tim Delta ya, menggunakan DDR4 16 GB 8x2 dengan speednya 3000 ya. Oke, di toko sebelumnya juga menggunakan Tim Elite. Kemudian di sini primary-nya Tim SSD ya untuk 512 GB. Kemudian dia ada secondary storage juga, hard disk sebesar 500 GB. Kemudian dia menggunakan GPI. Kemudian dia menggunakan PGA atau GPU card sebagai eksternalnya ya. Di sini menggunakan Radeon RX 570. Oke, jadi berbeda di storage secondary ya. Kemudian build untuk PSU, cache, dan juga
liquid colornya juga berbeda, dan dia juga udah bonus USB TP-Link dan juga keyboard dan mousepad. Oke, jadi lumayan lengkap ya di sini untuk hadiahnya. Jadi harga segini juga worth it sih sebenarnya. Jika kalian pengen di sesuai budget kalian bisa hubungi si penjual-penjual PC rakitan untuk Hackintosh ini ya, sesuai budget kalian. Apakah ada tersedia yang low budget gitu ya. Jadi begitu guys, untuk kalian yang pengen PC rakitan Hackintosh, kalian bisa searching aja di Tokopedia. Ini banyak dari harga yang termurah sampai yang mahal juga ada ya. Di sini ada harga 3.800.000. Kita coba cek apakah ini worth it. Sebenarnya jika kalian pengen beli PC yang murah juga boleh ya guys, menggunakan IHD-nya. Nanti kalian upgrade untuk RAM-nya, kemudian SSD-nya kalian tambah, kemudian VGA-nya kalian upgrade, itu juga bisa sebenarnya. Tapi jika kalian belum paham ya, kalian boleh beli yang sudah jadi seperti ini, atau kalian tahan dulu beli, kalian coba pahami gitu ya, juga boleh. Jadi kita di sini coba sharing-sharing aja ya guys. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin nanyain, bang, untuk worth it-nya PC rakitan untuk Hackintosh seperti apa partnya. I'm sorry to say ya guys, aku nggak bisa rekomendasikan part-partnya apa aja, karena nggak bisa juga dijawab di aku belum ada budget untuk rakit PC ya, ataupun partner untuk menyediakan aku untuk merekomendasikan part untuk kalian ya, karena aku juga menggunakan laptop untuk Hackintosh. Dan ya, semoga video ini juga membantu bagi teman-teman yang pengen rakit PC untuk Hackintosh ya. Kalian bisa belajar dari sampel yang udah di build oleh toko-toko online ini ya. Di sini juga ada tertulis mau custom chat aja kan. Oke, kalian jangan ragu ya untuk sharing ke para seller-seller yang ada di Tokopedia ini. Di sini dia bilang udah terinstall macOS Mojave ya. macOS Mojave itu bagus ya guys, bagi kalian yang sekarang di macOS Beecher. Dulu macOS Mojave itu adalah paling stabil macOS guys untuk kaum Hackintosh, karena terbilang cukup lebih mudah untuk akses hacknya. Oke, jadi segini dulu untuk video sharing kita, sesi yang pertama ya. Mungkin ada sesi kedua, nanti kita akan bahas laptop mungkin ya. Semoga video ini bagi teman-teman juga bisa memberikan jawaban ya. Oke, jadi aku Jawardana pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Bye bye.